wabarakatuh. Penderita asam lambung apakah bisa berpuasa? Banyak dari teman-teman menanyakan hal tersebut. Nah, inilah jawabannya. Selamat datang di channel saya yang membahas seputar asam lambung, GERD, serta anxiety. Sebelum kita mulai video ini, saya mohon kepada teman-teman semuanya, ketika nonton video ini, teman-teman atau penonton sekalian, saya mohon jangan skip video ini untuk mendapatkan manfaat yang lengkap, tidak terpotong-potong. Oke? Nah, satu hal lagi, saya minta teman-teman untuk subscribe channel saya agar channel saya berkembang menjadi baik, untuk share channel saya ini agar banyak orang, teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke? Mari kita lanjutkan pembahasan tentang apakah penderita asam lambung, GERD, bisa berpuasa. Ini jawabannya ya teman-teman ya. Seperti pengalaman saya di tahun-tahun yang sebelumnya, teman-teman nggak perlu takut, teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau teman-teman punya asam lambung, teman-teman punya GERD, teman-teman masih bisa menjalani bulan puasa. Nah, kenapa? Karena bulan puasa itu malah sebagai obat. Bulan puasa sebagai penyembuh dari asam lambung dan GERD kita. Bulan puasa akan memperbaiki sistem di dalam tubuh kita, membuat pikiran kita rileks, tenang, sehingga asam lambung ataupun GERD itu malah biasanya membaik. Nah, ini caranya ya teman-teman ya. Seperti pengalaman saya di bulan puasa tahun lalu, ketika akan memasuki bulan puasa atau bulan Ramadan, saya biasanya di beberapa hari atau beberapa minggu sebelum masuknya bulan puasa, saya menstimulasi lambung saya itu untuk menerima keadaan puasa. Artinya beberapa minggu sebelum datangnya puasa, saya sudah berlatih untuk puasa sunnah, mengkondisikan lambung saya dalam keadaan berpuasa. Biasanya dalam puasa sunnah Senin dan Kamis itu, lambung saya menjadi baik ketika memasuki bulan puasa. Biasanya dalam minggu-minggu pertama, lambung butuh penyesuaian. Mungkin terjadi sedikit ketidaknyamanan ya teman-teman ya. Kadang merasa begah, kadang merasa sedikit melilit, kadang merasa tubuh seperti lemas, ataupun muncul sensasi lainnya. Tapi selama sensasi itu tidak terlalu mengganggu, selama perut tidak merasa mual, perut tidak merasa muntah, tidak perih sekali, teman-teman masih bisa tahan. Kenapa? Karena puasa itu kan belajar mengendalikan diri, belajar menahan diri. Nah, ketika hari pertama, kedua, ketiga mungkin terjadi ketidaknyamanan sampai hari keempat ataupun kelima, di minggu kedua insya Allah perut akan merasa nyaman dan sudah beradaptasi. Intinya, ketika kita mau berpuasa, agar asam lambung tidak kambuh, GERD tidak kambuh, kita amankan lambung kita dahulu. Cara mengamankan lambung saya yaitu ketika sahur, saya sudah minum obat penekan asam lambung terlebih dahulu ya teman-teman. Di hari pertama, kedua, ketiga, saat menjalani puasa, tidak ada masalah yang terlalu signifikan. Ya ada beberapa sensasi-sensasi tapi tidak terlalu mengganggu ya teman-teman. Terus bagaimana kalau kita merasa lapar? Nah, biasanya kan kita sebelum puasa Ramadan, bagi penderita asam lambung GERD itu makannya kan dalam porsi kecil dan sering, bisa 4 kali ataupun 5 kali. Ketika dalam bulan puasa bagaimana? Nah, saya mensiasatinya yaitu dengan ketika saya sahur, saya memakan makanan yang mengandung protein tinggi. Kenapa? Karena protein tinggi itu akan menghambat rasa lapar ya teman-teman ya. Berprotein tinggi, tidak makan makanan yang berlemak tinggi, tidak memakan makanan yang asam ataupun pedas, itu akan sangat membantu ya teman-teman ya. Membantu ketika kita puasa, mengurangi rasa tidak nyaman, mengurangi sensasi, dan 5-6 jam ke depannya kita tidak merasa lapar. Dengan puasa juga itu akan membuat GERD kita membaik. Karena apa?
kita berpikir yang baik-baik di bulan puasa. Kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah. Kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, membaca Al-Quran, berzikir. Itu akan membuat tubuh kita rileks, pikiran kita tenang, akan membuat GERD kita tidak kambuh. Nah, untuk tips lainnya, ketika berbuka puasa, kita minum air putih terlebih dahulu. Sebaiknya air putih hangat ya teman-teman ya. Baru kita minum obat. Setelah kita minum obat, kita tinggal sholat maghrib sebentar. Kemudian setelah sholat maghrib baru kita minum camilan yang ringan dulu teman-teman. Kalau bisa diusahakan sebisa mungkin jangan gorengan ya teman-teman ya. Diusahakan jangan gorengan. Nah, setelah itu mungkin teman-teman tunggu beberapa menit, 10 menit atau 15 menit baru teman-teman bisa konsumsi makanan berat. Kalau bisa ya teman-teman ya, nasinya jangan terlalu keras. Kenapa? Karena kalau kita memakan sesuatu yang keras, sesuatu yang butuh proses lama, asam yang ada di lambung juga akan lebih banyak berproduksi, sehingga menimbulkan reflux teman-teman. Nanti asam lambungnya bisa kambuh. Saya juga menambah vitamin B kompleks ya teman-teman ya ketika sahur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bisa membuat badan kita tidak mudah lelah. Sedangkan biasanya pada penderita asam lambung ataupun GERD, badan mudah lelah, mudah capek, padahal tidak melakukan aktivitas yang berat. Tujuan saya minum vitamin B kompleks itu menjaga badan saya tetap fit, tidak mudah lelah ataupun capek, juga bisa mengatasi badan kita yang mudah lemas. Disarankan juga buat teman-teman untuk konsumsi buah-buahan ya. Kalau saya dahulu, ketika saya sahur, saya konsumsi biasanya kalau nggak kurma, saya konsumsi pisang. Kemudian ketika saya berbuka, saya konsumsi banyak buah yang mengandung air, misalkan semangka ataupun buah pir. Bulan puasa, bulan Ramadan merupakan bulan yang baik. Nah, di sini letak kita untuk memperbaiki lambung kita. Anxiety kita pun juga akan ikut membaik ya teman-teman. Hubungannya apa? Hubungan anxiety dengan bulan Ramadan ataupun bulan puasa ada teman-teman. Ketika bulan puasa, bulan Ramadan, hati dan pikiran kita baik, hati dan pikiran kita tenang, positive thinking, maka anxiety kita juga akan membaik. Karena tidak ada rasa kekhawatiran yang berlebihan, tidak ada rasa takut, karena kita berpikir positif. Antara lambung dengan otak itu sangat berhubungan sekali. Ketika lambung kita tidak nyaman, lambung kita merasa terganggu, maka sistem dalam otak juga akan merasa tidak nyaman, juga terganggu. Nah, ketika lambung kita baik, lambung kita nyaman, otak, sistem dalam otak juga akan bekerja dengan baik. Nah, begitupun sebaliknya, ketika otak kita nyaman, otak kita bisa tenang, berpikir positif, lambung juga akan ikut membaik, tenang, nyaman, ya teman-teman ya. Itu tadi beberapa tips yang sudah saya sampaikan ke teman-teman menurut pengalaman saya. Semoga tips-tips tersebut bermanfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan lain yang mungkin saya belum sampaikan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Oke? Sekian video dari saya. Semoga teman-teman menyukainya. Jangan lupa share agar orang lain mendapatkan manfaat juga ya teman-teman ya. Jangan lupa juga subscribe untuk perkembangan channel saya agar menjadi lebih baik. Nah, seperti yang pernah saya utarakan, pernah saya katakan, ketika teman-teman menonton video saya, setelah teman-teman menontonnya, teman-teman harus punya semangat, motivasi bahwa teman-teman bisa sembuh. Teman-teman bisa menghadapi semua ini. Teman-teman bisa melewati asam lambung ini. Teman-teman bisa melewati GERD ini. Menjadi manusia normal kembali. Menjadi manusia yang bisa sehat. Bisa memakan apa yang teman-teman suka, ya kan? Semoga teman-teman tetap semangat. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you and bye-bye.